حسن يا رب لنا الخلقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'd. Adik-adikku, siswa-siswi SMA, Madrasah Aliyah dan SMK kelas 11 yang berbahagia, mari kita membahas tentang bab 1 kelas 11 KN1 dengan materi ijtihad dan taklid. Dengan standar kompetensi memahami konsep ijtihad dan taklid, supaya kita tahu pentingnya ini. Dengan kompetensi dasar pertama, menjelaskan fungsi ijtihad sebagai istinbat. 2. Menjelaskan peranan taklid sebagai cara pengamalan ajaran Islam. 3. Mendiskusikan cara istinbat hukum dalam NU. 4. Mendiskusikan cara bertaklid yang benar. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. 1. Ijtihad. 2. Istinbat. 3. Taklid. Yang keempat, madhab. Apa itu ijtihad? Apa itu istinbat? Antara ijtihad dan istinbat itu hampir sama, akan tetapi levelnya ijtihad itu lebih tinggi, sedangkan istinbat itu di bawahnya ijtihad. Nah, ijtihad berasal dari kata al-jahdu yang artinya berusaha keras. Nah, contoh, berusaha yang tidak keras menentukan arah kiblat. Nah, dalam menentukan arah kiblat itu tidak perlu usaha keras, hanya cukup mungkin bertanya kepada orang yang tahu atau menggunakan kompas. Nah, ini belum dinamakan ijtihad karena tidak memerlukan usaha yang keras. Usaha yang keras ini yang dimaksud adalah sebagaimana pengertian ijtihad sendiri. Menurut fikih, ijtihad adalah berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, apa bedanya dengan istinbat? Orang yang berijtihad itu disebut mujtahid. Kalau istinbat itu berasal dari kata nabat atau nabtun, mata air yang tiba-tiba muncul setelah sumur itu digali. Jadi orang menggali sumur atau menggali sebuah hukum, menggali Al-Quran dan hadis, kemudian di sana tiba-tiba muncul hukum. Nah, ditemukanlah hukum. Nah, menurut istilah, istinbat adalah menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Quran dan hadis, tetapi masih dalam koridor atau kendali Quran dan hadis itu sendiri. Kan banyak sebuah permasalahan di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara langsung, akan tetapi perlu mengkaji lebih mendalam. Nah, orang yang mengkaji ini loh, tidak semuanya bisa. Harus ada orang-orang tertentu yang memenuhi beberapa syarat. Orang yang berijtihad atau mujtahid dalam rangka beristinbat atau menggali hukum syara' itu ada sejarahnya. Nah, dari Mu'ad bin Jabal. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Lalu Rasulullah bertanya, Mu'ad, kamu nanti kalau mendapati sebuah permasalahan, bagaimana yang kamu lakukan? Mu'ad menjawab, saya akan melihat dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, saya akan melihat di dalam hadis engkau ya Nabi. Kalau tidak ada, maka aku akan berijtihad dengan akalku, dengan pikiranku, dan aku tidak akan membiarkan sesuatu tanpa putusan. Ada beberapa syarat, seperti misalnya dikatakan oleh Dr. Yusuf Qardawi. 1. Syaratnya menguasai Al-Quran dan ilmunya. 2. Menguasai Al-Hadis dan ilmunya. 3. Menguasai bahasa Arab. 4. Mengetahui tema-tema yang sudah diijma'. 5. Menguasai usul fikih. 6. Memahami sejarah. 7. Mengenal manusia, alam dan lingkungan. 8. Memiliki sifat yang adil dan takwa. Nah, sifat adil dan takwa ini akan melahirkan sebuah hukum yang benar-benar murni hukum Islam, tidak diwarnai dengan nafsu. Karena bahaya kalau sampai menelurkan hukum kok didasari nafsu pribadi. Kemudian para ulama juga menambahkan 3 syarat lagi. 1. Mengetahui ilmu sulutin.
Dua, mengetahui ilmu mantik atau logika. Yang ketiga, mengetahui cabang-cabang ilmu fikih. Nah, apabila seseorang memenuhi syarat-syarat seperti itu, maka dia bisa melakukan ijtihad sebagai sarana beristimbat atau menggali hukum syara' dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena syarat yang begitu sangat banyak, di dalam berijtihad pun juga ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, mujtahid mutlak. Ini contoh, mereka menelurkan metode sendiri, menelurkan hukum sendiri secara mandiri. Mereka ini adalah golongan orang para tabi'in atau orang yang bertemu langsung dengan para sahabat. Dan para sahabat bertemu dengan Rasulullah. Nah, mereka mujtahid mutlak. Karena mereka tahu dan jaraknya itu masih dekat dengan para sahabat. Contoh Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Madzhabul Arba'ah, madzhab 4. Dan di NU sendiri hanya mengakui mujtahid mutlak ini. Nah, yang nomor 2 ada mujtahid muntasib atau orang yang tidak sampai pada mujtahid mutlak, tapi mereka menggunakan metode-metode yang dipakai oleh gurunya atau mujtahid mutlak untuk menggali masalah-masalah furu', cabang-cabangnya yang belum dibahas oleh mujtahid mutlak, tetapi metodenya mengikuti metodenya yang dipakai oleh mujtahid mutlak. Yang ketiga adalah mujtahid fil madhab, mujtahid yang mengikuti imamnya tentu mujtahid mutlak, baik dalam usul maupun furu', dengan menggunakan kaidah atau metode hasil karya masing-masing imamnya. Yang keempat, mujtahid tarjih atau disebut mujtahid fatwa. Orang yang mampu menilai dan memilah pendapat yang kuat dari para mujtahid yang ada di atas. Orang yang tidak terdapat atau tidak memenuhi kategori keempat tingkatan tadi, maka disebut sebagai orang yang taklid. Nah, ada ijtihad, ada istimbat, ada taklid. Ijtihad namanya mujtahid, kalau taklid namanya muqallid. Orang yang bertaklid ini adalah qabulu qaulil qail wa anta la ta'lamu min aina qalahu, menerima perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal pengetahuan itu. Bertaklid ini ada yang diperbolehkan dan tidak. Yang diperbolehkan yang mana? Bertaklid dalam masalah furu' bagi orang yang tidak mampu berijtihad dengan mengikuti tuntunan para imam madhab. Nah, muqallid atau bertaklid yang tidak diperbolehkan, satu, bertaklid semata-mata mengikuti tren. Dua, bertaklid mengikuti adat kebiasaan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Tiga, bertaklid kepada pendapat yang jelas-jelas salah. Empat, bertaklid dalam masalah keimanan, kecuali bagi orang yang tidak berpeluang belajar. Jadi masalah keimanan, Allah wujud kita mbako itu tidak boleh taklid, harus tahu sendiri. Madhab ini adalah jalan atau pendapat. Nah, pendapat ini dihasilkan dari mana? Dari hasil mujtahid mutlak tadi. Maka lahirlah yang namanya madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Malik. Bermadhab pun itu ada dua. Pertama, bermadhab secara manhaji. Yang kedua, bermadhab secara qauli. Bermadhab secara manhaji adalah mengikuti metode berijtihad atau beristimbat untuk menemukan suatu hukum. Mereka itulah yang kemudian nanti berkumpul, namanya nanti istimbat jama'i. Istimbat jama'i, mereka berkumpul menggunakan metode para imam madhab, menggali hukum, kemudian memecahkan masalah-masalah kekinian. Itu namanya bahsul masail nanti. Syarat-syaratnya banyak. Lah, penetapan sebuah hukum berdasarkan dalil yang kuat dan lemah ini nanti disebut sebagai takrir jama'i, karena disebut jama'i karena dilakukan oleh banyak orang. Nah, satu, bermadhab secara manhaji tadi. Yang kedua, bermadhab secara qauli. Ini ya seperti taklid tadi. Kalau taklid itu kan tidak tahu dasarnya, tidak tahu dalilnya lah.
ini setingkat lagi di atasnya. Bermadhab secara qauli ini mereka mampu memahami dalil-dalil dari kitab-kitab kuning. Contoh Takrib, Fathul Qorib, dan kitab-kitab fikih yang lain, Fathul Wahab, Fathul Mungin ya. Bagaimana cara bertaklid yang benar? Di dalam taklid itu ada istilah namanya ittiba, tarjih, talfiq. Nah, apa itu? Orang yang berittiba atau disebut muttabi adalah orang-orang yang mengikuti pendapat para mujtahid atau orang yang mengikuti pendapat ulama madhab dengan mengetahui dalilnya. Nah, mengikuti tapi tak ngerti dalilnya, nah itu berarti disebut muttabi, orang berittiba. Pada tingkatan yang lebih nanti disebut sebagai muhakkik atau orang yang meneliti dan memeriksa. Nah, dalam meneliti dan memeriksa, orang yang disebut muhakkik tadi berarti dia telah melakukan yang namanya tarjih. Tarjih itu adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil atas lainnya. Dalil yang kuat dari hasil muhakkik tadi atau muttabi itu menjadi rajih, dalil rajih. Dalil yang lemah disebut dalil marjuh. Nah, dalil yang lemah yang disingkirkan, dalil yang kuat digunakan. Nah, itu ittiba, tarjih. Yang ketiga, kalau kita ini yang tidak tahu seperti itu, maka dalam bertaklid tidak boleh melakukan talfiq. Talfiq itu adalah menggunakan dua madhab atau lebih, menggunakan dua pendapat atau lebih dalam satu unit ibadah. Contoh, wudhu. Satu unit ibadah wudhu ini mengikuti dua imam misalkan, dua imam madhab. Itu tidak boleh. Contoh, tata cara wudhu mengikuti Imam Syafi'i. Batal wudhunya mengikuti Imam Hambali. Nah, itu tidak boleh. Maka kalau orang yang berhaji itu ketika pindah madhab, maka harus sepenuhnya wudhunya ya tidak oleh enggak Imam Syafi'i. Wudhunya harus menggunakan Imam Maliki. Batalnya nanti mengikuti Imam Maliki. Karena apa? Kok pindah? Karena Imam Syafi'i itu bersentuhan kulit dengan laki perempuan itu membatalkan. Padahal di sana tidak mungkin kalau tidak bersentuhan laki dan perempuan di Mekah itu. Maka pindah madhab. Pindah madhabnya tidak boleh talfiq, harus utuh. Satu madhab, satu unit ibadah. Kesimpulannya adalah ijtihad ini adalah level yang tertinggi. Di bawahnya adalah istimbat. Nah, orang yang berijtihad disebut mujtahid. Para mujtahid inilah yang disebut imam madhab. Para mujtahid dalam beristimbat atau menggali hukum syara itu ada beberapa syarat yang sangat banyak tadi. Nah, mujtahid sendiri karena syarat-syaratnya yang terlalu banyak, maka juga ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang tertinggi mujtahid mutlak itu disebut imam madhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Di bawahnya adalah mujtahid muntasib. Di bawahnya adalah mujtahid fil madhab. Di bawahnya mujtahid tarjih. Lah, orang yang tidak memenuhi itu semuanya maka disebut taklid atau mengikuti tanpa tahu dalilnya. Bermadhab itu nanti yang akan menelurkan di NU namanya istilahnya bahsul masail. Di sana mereka melakukan pengkajian bermadhab, mengkaji madhab-madhab itu, melakukan istimbat jama'i dan takrir jama'i, melakukan kesepakatan, bermusyawarah, menyuguhkan dalil-dalil dalam sebuah permasalahan kekinian, kemudian dilakukan takrir, mana dalil kuat, mana dalil lemah. Nah, para basul, orang-orang yang tergabung dalam basul masalah ini disebut sebagai bermadhab secara metodologis atau bermadhab secara manhaji. Nah, orang yang bertaklid tanpa tahu dalilnya nanti disebut sebagai bertaklid tanpa mengetahui dasarnya, dasar penggalian hukumnya, maka disebut sebagai orang yang bermadhab secara qauli. Mereka hanya membaca kitab saja, membaca kitab fikih. Nah, orang yang bertaklid itu tidak boleh melakukan yang namanya talfiq atau mencampur adukkan madhab. Demikian yang bisa
Sampaikan, semoga bermanfaat. طهر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلا